Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan buku teks pelajaran. Ya, pada hari ini ada 3 materi sajian yang utama. Yang pertama kita akan membahas pengertian pemanfaatan buku teks pelajaran. Yang kedua strategi pemanfaatan buku teksnya. Yang ketiga adalah langkah-langkah pemanfaatan buku teks pelajaran. Ya, yang pertama terkait pengertian pemanfaatan buku, kita berpijak pada istilah terlebih dahulu ya. Istilah pemanfaatan berasal dari kata manfaat ya, itu bentuk dasarnya dan imbuhan pengan. Kata manfaat berarti guna, faedah, sedangkan arti kata pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan buku teks yaitu proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan buku teks pelajaran. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan buku teks pelajaran? Ya, berkaitan dengan strategi memanfaatkan buku teks pelajaran, ya kita melihat dari 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang siswa atau mahasiswa ketika memanfaatkan buku teks pelajaran, yaitu untuk mempelajari materi yang ada di dalamnya. Sedangkan bagi guru, buku teks dimanfaatkan untuk membelajarkan kepada peserta didik. Ya. Kemudian strategi mempelajari buku teks oleh siswa atau mahasiswa ada beberapa strategi ya. Ini berkaitan dengan teori pembelajaran. Yang pertama adalah dengan cara menghafal. Ada 2 jenis menghafal. Yang pertama menghafal verbal, yang kedua menghafal parafrasa. Nah, jadi ini tingkat yang paling awal yaitu menghafal ya. Menghafal verbal itu menghafalkan sama persis seperti yang ada di teks. Ya, sama persis. Biasanya ini dimanfaatkan untuk materi seperti undang-undang, sehingga yang harus dihafalkan itu harus sama persis seperti yang ada di teks. Yang kedua, menghafalkan secara parafrasa. Kalau secara parafrasa itu Anda boleh mengemas dengan bahasa Anda sendiri, yang penting intinya sama gitu. Yang kedua, menggunakan. Nah, ini sudah mulai aplikasi ya atau aplikatif. Materi pembelajaran setelah dihafal, kemudian dipahami, kemudian digunakan atau diaplikasikan. Jadi ini tingkat yang lebih tinggi dari menghafal. Jadi kalau mata pelajaran matematika menggunakan itu sudah misalnya menggunakan rumus tertentu. Misalnya untuk menghitung luas persegi ada rumusnya yaitu sisi kali sisi, maka ketika siswa dapat mengimplementasikan rumus itu atau menggunakan rumus itu, ini sudah berada dalam tataran menggunakan. Yang ketiga, menemukan. Yang disebut menemukan atau finding adalah menemukan cara memecahkan masalah dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip, prosedur yang telah dipelajari. Nah, menemukan ini lebih tinggi daripada menggunakan ya. Kalau menggunakan itu rumusnya, misalnya yang tadi ya rumusnya sudah ada, tapi kalau menemukan ini lebih ke inquiry ya atau discovery learning. Jadi ini levelnya lebih tinggi. Kemudian memilih ya untuk memilih berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketika Anda bisa memilih, maka Anda tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Otomatis ini tingkatnya lebih tinggi daripada menemukan. Ya, selanjutnya terkait strategi membelajarkan buku teks oleh guru, ada beberapa strategi urutan penyampaian suksesif, strategi penyampaian fakta, strategi penyampaian konsep, strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip, strategi penyampaian pembelajaran prosedur, kemudian strategi mengajarkan atau menyampaikan materi aspek afektif ya. Jadi bisa menggunakan suksesif ya, menyampaikan fakta apabila materinya itu berupa fakta, misalnya materi pada mata pelajaran geografi, misalnya ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang, ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya, itu adalah fakta ya. Kemudian menyampaikan konsep, kalau konsep itu yang berkaitan dengan teori-teori tertentu, misalnya pada mata pelajaran matematika ada konsep trigonometri dan sebagainya. Kemudian materi yang berwujud prinsip, ya ini berkaitan dengan prinsip-prinsip tertentu. Misalnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada prinsip penyusunan
pantun gitu, ada ciri-ciri pantun tertentu itu berkaitan dengan prinsip. Kemudian menyampaikan prosedur ini yang berkaitan dengan langkah-langkah atau tata cara. Dan yang terakhir, materi yang berbentuk afektif atau yang berkaitan dengan sikap. Strategi membelajarkan buku teks oleh guru. Yang pertama, penyampaian suksesif ya. Sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam, baru kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Jadi ini berkaitan dengan prasyarat ya. Misalnya dalam mata kuliah buku teks pelajaran sebelumnya Anda harus sudah lulus dulu mata kuliah kurikulum. Nah, jadi itu adalah prasyarat. Ini merupakan strategi urutan penyampaian secara suksesif. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia ada kompetensi dasar menulis cerpen. Maka sebelum Anda menulis cerpen, Anda harus tahu dulu konsep cerpen terlebih dahulu gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian strategi penyampaian fakta, strategi materi fakta dengan lisan, tulisan, gambar diberikan kepada siswa untuk menghafal tadi ya. Contohnya sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Strategi penyampaian konsep, pertama, sajikan konsep. Kedua, berikan bantuan berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh ya. Kemudian, ketiga, berikan latihan, misalnya berupa tugas. Keempat, memberikan umpan balik. Yang kelima, Anda bisa memberikan tes. Lalu strategi penyampaian materi berupa prinsip, ya, berikan contoh berupa penerapan prinsip, berikan soal latihan, umpan balik, dan berikan tes. Jadi, kenapa ada tes di akhir? Karena tes itu merupakan evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk mengukur, ya, apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi minimal. Nah, jadi itu adalah fungsi tes atau dalam konsep evaluasi. Kemudian penyampaian prosedur, menyajikan prosedur, memberikan bantuan dengan jalan mendemonstrasikan, kemudian memberikan latihan, umpan balik, dan tes. Yang terakhir, menyampaikan materi aspek afektif, penciptaan kondisi, permodelan, atau contoh, demonstrasi simulasi, penyampaian ajaran atau dogma, karena ini berkaitan dengan sikap. Nah, ada beberapa strategi lain untuk memanfaatkan buku teks oleh guru atau dosen. Dapat menggunakan model pembelajaran dialogis atau interaktif. Model ini menitikberatkan dialog atau interaksi intensif antar siswa dalam upaya menguasai atau mencapai kompetensi yang ada dalam buku teks. Model pembelajaran dialogis yang ditawarkan misalnya, ya tentu saja ini tidak hanya model ini saja ya, ini hanya sebagai contoh. Yang pertama pertanyaan interaktif, yang kedua wawancara interaktif, yang ketiga adalah diskusi klinis. Nah, yang pertama pembelajaran pertanyaan interaktif. Fase 1 memberikan orientasi tentang topik kepada siswa. Yang kedua mengelompokkan siswa untuk menyusun pertanyaan. Yang ketiga menukarkan hasil kerja pada kelompok lain. Yang keempat, menjawab pertanyaan kelompok lain. Yang kelima, mengembalikan pekerjaan yang telah dinilai. Yang keenam, moderasi hasil penilaian. Yang ketujuh, simpulan. Nah, jadi ini bermula dari poinnya ada di fase kedua, yaitu pertanyaan interaktif. Ya, ini model yang pertama untuk memanfaatkan buku teks. Yang kedua, wawancara interaktif ada 6 fase. Yang pertama, memberikan orientasi topik pada siswa, mengelompokkan siswa, kemudian membagi kelompok, melaksanakan wawancara interaktif, menilai hasil, kemudian simpulan. Yang ketiga, pembelajaran diskusi klinis. Fase 1 memberikan orientasi, yang kedua mengelompokkan siswa, yang ketiga aktivitas pemecahan masalah, 4 moderasi klinis, 5 menyusun simpulan. Baik, langkah-langkah memanfaatkan buku ya. Yang pertama, guru ini langkah-langkah secara umum ya. Yang pertama, guru memperkenalkan buku teks kepada siswa. Yang kedua, guru menunjukkan cara menggunakan buku teks. Ketiga, guru fokus pada keterlibatan siswa. Keempat, guru memberikan penjelasan secara detail. 5, guru memperhatikan variasi pembelajaran. 6, guru mengondisikan siswa untuk terbiasa belajar berkelompok. 7, guru mengembangkan penilaian berbasis proses dan portofolio. Ini nanti bisa Anda capture ya, agar Anda bisa mempelajari lebih mendalam dan lebih saksama. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan terkait perkuliahan hari ini? Nah, ini berkaitan dengan ini evaluasi berkaitan dengan simpulannya.
Yang pertama, jelaskan yang dimaksud pemanfaatan buku teks. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pemanfaatan buku teks adalah bagaimana cara Anda memanfaatkan atau mendayagunakan buku teks pelajaran melalui berbagai macam strategi atau model pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada strategi paling efektif untuk memanfaatkan buku teks pelajaran? Berikan alasannya. Nah, ini intinya ada di sini bahwa semua strategi pembelajaran dalam memanfaatkan buku teks itu baik, asal diterapkan cocok sesuai dengan yang pertama kompetensi dasarnya, yang kedua kondisi peserta didik, yang ketiga tingkat peserta didik, yang keempat sarana dan prasarana yang ada di dalam sekolah. Jadi tidak ada strategi pembelajaran yang terbaik, yang ada adalah strategi pembelajaran yang paling cocok untuk memanfaatkan buku teks pelajaran, dan tentunya strategi memanfaatkan buku teks pelajaran tidak hanya apa yang sudah saya sampaikan di sini, tapi ada banyak sekali strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk memanfaatkan buku teks pelajaran. Ya, selanjutnya ini langsung praktik saja ya. Susunlah langkah-langkah pembelajaran sebagai strategi pembelajaran buku teks. Ini catatan tugas individu, setiap mahasiswa bebas memilih KD yang ada di dalam buku teks kurikulum 2013. Jadi caranya Anda pilih satu kompetensi dasar yang ada di buku teks pelajaran, lihat materi sajian yang ada di sana, kemudian Anda dapat memilih salah satu strategi pemanfaatan buku teks, ya contohnya di sana ada beberapa fase ya. Kemudian Anda terapkan itu ya yang langsung dikaitkan dengan kompetensi dasar yang sudah Anda pilih ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.